Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini gue akan cerita tentang ditundanya sesuatu. Dulu gue anak yang ngambis banget soal kabur aja dulu. Tren kabur aja dulu tuh kan baru sekarang ya trending ya. Cuma dari dulu tuh gue pernah ngerasain sebuah kesedihan dan kenyataan hidup yang pahit, dimana gue mikir gue harus ngapain ya biar gue bisa seenggaknya gue lupain lah ini kejadian. Waktu itu gue udah biarin aja orang itu, udah terserah gue blok. Terus gue ngambis. Itu kayaknya kali pertama gue ngambis di hidup gue, karena sebelumnya gue anak yang ya udahlah. Terus ambis gue pertama kali adalah gue ikut seleksi AFS, Canadian Logarias ke Amerika. Di situ gue nggak peduli waktu, di waktu senggang gue baca RPUL sampai ada tiga RPUL. Terus habis itu gue kayak minta temen gue untuk nanya-nanyain ini tuh bendera apa, negara mana. Terus gue juga belajar soal-soal yang ada di internet, karena gue sepengen itu untuk kabur dari sini sebenarnya. Gue belajar, terus gue tuh ternyata gagal di tahap ketiga, di focus group discussions. Dimana gue tuh gagal karena gue waktu itu ingat banget gue baca di website untuk jangan terlalu menonjol. Padahal waktu itu yang bikin solusi dari sebuah permasalahan itu, idenya tuh sebenarnya ide gue, cuman bukan gue yang presentasi pada waktu itu. Nah, jurinya itu menegur, kayak dia bilang, ini ide siapa? Terus gue bilang, ide saya. Terus dia bilang lagi, kok ini ide kamu tapi bukan kamu ya yang mempresentasikan gitu. Terus gue kaget, kayak iya juga ya gitu. Di situ gue langsung, aduh ini gimana nih gitu. Ada feeling gue tuh sebenarnya gak akan diterima kali ya, karena gue gak berani mempresentasikan. Dan lu tahu siapa yang diterima? Yang diterima adalah temen gue yang mempresentasikan itu, padahal itu ide gue. Waktu itu pengumumannya itu pas bulan puasa. Dulu tuh bukan tipe yang online gitu, jadi gue tuh dikirim surat lewat pos. Gue sholat dulu, sebenarnya gue udah kayak feeling gak enak banget nih, udah badan gue tuh seluruhnya panas dan aduh ada perasaan cemas sebenarnya. Terus habis itu gue buka dong amplop itu, dan bener aja ternyata gue nggak lolos. Di situ gue nangis, gue kesel, gue ngerasa kayak hidup tuh gak adil banget sih. Gue tuh udah berusaha tapi yang gue dapet tuh kayak gini. Padahal emang ada salah gue juga kan, karena bukan gue yang presentasi, padahal itu ide gue sendiri. Terus gue tuh nangis 3 hari, gue gak mau buka pintu. Itu drama banget sih, itu anak umur 15 tahun yang belum better untuk meregulasi emosinya sendiri. Ya bahkan sampai sekarang ya, cuman kayak belajar ya untuk regulasi emosi. Gue marah, tapi nyokap gue bilang, itu dibatasin ya. Oke, 3 hari sedih habis itu gimana? Ya udah, selanjutnya gue mencoba United World College, yang kalian tahu Iqbal, yang sekolahnya Iqbal Ramadan. Nah itu gue coba, gue juga gagal di berkas. Gue kira karena gue udah lolos di FGD gue bisa dong harusnya berkas gitu kan, karena bikin esai waktu itu sampai 5 apa 4 ya, gue lupa. Terus gue nyoba student exchange ke Singapura Malaysia, tapi itu parsial dan gue tuh gak punya duit pada waktu itu, jadi gue gak ambil. Terus di tengah-tengah gue kuliah, gue tuh udah melupakan itu semua dan gue kuliah aja dengan chill. Tiba-tiba gue ada pengumuman IISMA, dan itu tuh tutupnya tinggal seminggu lagi. Dan gue awalnya gue kayak udahlah gak usah aja gitu. Tapi teman gue tuh ngebujuk kayak ayo coba. Akhirnya dalam waktu seminggu, itu kan nggak bisa ya kalau IELTS ya, karena kan baru 2 minggu keluar hasilnya. Akhirnya nyobanya pakai Duolingo 3 hari, langsung bikin esai, latihan wawancara dan lain-lain. Dan lu tau apa? Goal. Dan ketika goal, gue kaget banget karena ternyata Inggris tuh tempatnya Harry Potter, which is gue tuh dari dulu emang suka banget nonton Harry Potter. Dan kayak gue belajar bahasa Inggris di tempat asal muasalnya itu sendiri, dan itu tuh rasanya kayak mimpi. Jadi kalian harus percaya kalau apapun hal yang ditakdirin buat kalian tuh akan jadi punya kalian. Dan kalau misalnya ditunda, itu pasti dapetnya akan lebih baik dan lebih banyak. Karena
menurut Tuhan ya kamu siap pada saat itu. Gue juga ngebayangin kalau misalnya gue dapet student exchange di masa-masa gue lagi berantakan secara emosional itu, dan gue harus keluar untuk beradaptasi dan budaya baru, gue harus sekolah juga di sana. Gue nggak bisa kebayang betapa chaosnya gue pada waktu itu. Jadi sabar. Ini juga teguran buat diri gue sendiri yang suka nggak sabar sama prosesnya. Coba komen di kolom komentar, apa sih yang ditunda dari kalian dan dikasih dengan hal yang lebih baik.